Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama Kak Yemima dan Kak Ria. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Satukan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini. Hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau sukacita. Biarlah Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan kasih Yesus lebih tinggi, lebih dalam dari apapun juga.
adik-adik, saatnya kita mau sembah Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita sama Tuhan Yesus. Adik-adik ambil sikap yang baik ya. Boleh sambil berdiri, boleh duduk. Tapi yang penting jangan bercanda ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam hadirat Tuhan, fokus. Kita mau katakan, how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kita mau panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Kakak mau adik-adik ambil sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi, katakan how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kita mau panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Sambil angkat tangan katakan Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Forever I love you Lord. Forever I love you Lord. Sembah Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau baik, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan dalam hidup selamanya. Engkau yang baik, sembah, tiada seperti dalam hidupku, tiada yang lain. Haleluya, kami bernyanyi, terima kasih Yesus, Engkau baik. Kita mau ulang lagunya dari awal, katakan how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love
kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri dalam perumpamaan ini. Dia seperti orang yang merencanakan pesta dan mengundang banyak orang. Yesus telah mengundang setiap orang untuk menerima keselamatannya yang menuntun pada kehidupan kekal. Dan dia memberi Anda undangan. Banyak orang dalam cerita itu memiliki alasan untuk tidak datang ke pesta. Mereka membiarkan hal-hal lain yang menjadi lebih penting daripada bersama dengan teman mereka. Mereka sama sekali bukan teman sejati, karena mereka terlalu sibuk dengan banyak hal. Mereka menolak undangan dan melewatkan pesta besar itu. Dalam perumpamaan ini, undangan ke perjamuan adalah ajakan Yesus agar kita menerima keselamatannya. Menerima keselamatan berarti kita meminta Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memilih untuk melakukan hal-hal yang Dia ingin kita lakukan. Kita mempunyai pilihan. Kita dapat memutuskan untuk menerima undangannya atau membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kamu? Sekarang maukah kamu menjawab ya atas undangan yang Yesus berikan kepada kamu? Apakah kamu ingin bersamanya di surga dan mengalami sukacita berada di hadiratnya selamanya? Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah masuk di tahun yang baru 2022. Tetap semangat ya. Semangat dalam berdoa, memuji Tuhan, ikut ibadah Lewi Kids, dan ikut BRF. Oh iya, Cool Kids juga. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video mengenai kisah dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Untuk adik-adik yang rajin baca Alkitab, pasti mengerti kalau Tuhan Yesus mengajar selalu menggunakan perumpamaan. Dalam kisah Matius 22 ayat 1 sampai 14, perumpamaan adalah mengenai kerajaan surga. Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin mengundang orang-orang. Kalau kita diundang, itu biasanya karena kita dikenal oleh orang yang mengundang. Nah, sudah pasti raja yang mengundang ini juga memilih orang-orang yang diundang. Tapi sayangnya, orang-orang yang diundang ini tidak mau datang. Ada yang sibuk karena pekerjaan, ada yang mau ke ladang, ada yang mengerjakan usahanya. Bahkan lebih dari itu, ada juga bahkan yang memarahi hamba dari raja yang mengajak untuk hadir dalam perjamuan tersebut. Tentu ini membuat sang raja marah dan bahkan membuat dia menyuruh hamba yang lain untuk membinasakan kota yang menolak bahkan membunuh hamba yang disuruh tadi. Nah, adik-adik, sang raja pun memberi perintah kepada hamba-hamba yang lain untuk mengundang orang-orang di persimpangan atau orang-orang di jalan-jalan. Orang-orang yang diundang ini pastinya tidak dikenal oleh raja tersebut, tetapi dipilih untuk diundang. Bahkan tidak tahu apakah orang itu baik atau orang itu jahat. Di sini dalam hal kita menerima undangan, tentunya kita yang pertama kita senang diundang, dan yang kedua kita menyiapkan pakaian yang terbaik. Bahkan kalau bisa kita bawa sesuatu, kita bawa hadiah untuk diberikan pada yang mengundang kita. Sampai pada suatu hari ketika pesta itu berlangsung, sang raja pun turun dan melihat ternyata dari tamu-tamu tersebut ada satu yang tidak menggunakan pakaian yang baik, tidak menggunakan pakaian yang pantas. Hal ini membuat raja marah dan memerintahkan untuk mengikat tamu tersebut dan membuangnya ke tempat yang gelap. Kenapa ya raja itu marah?
karena tidak berpakaian pantas dan tidak berpakaian baik? Di sini kita belajar adik-adik, kalau kita menerima undangan, yang pertama tentu sikap kita adalah menghormati yang mengundang kita. Cara kita menghormati adalah tentunya kita berpakaian yang baik, kita berpakaian yang pantas, yang sopan. Kan nggak mungkin kalau kita ke pesta, kita ada yang mengundang kita di acara tertentu, kita menggunakan pakaian yang compang-camping misalnya, atau pakaian yang tidak sopan. Tentunya itu tidak membuat nyaman yang mengundang kita. Lalu pelajaran apa yang kita dapat ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan kerajaan sorga seperti perjamuan? Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia. Siap sedia untuk apa? Kita siap sedia dalam sikap hati kita. Sikap hati kita yaitu sikap rendah hati, sikap yang taat, sikap yang menyembah Tuhan. Sehingga ketika suatu saat kita menerima undangan dari Tuhan, kita siap sedia. Pakaian itu menandakan atau memberi arti sikap hati kita. Ya, jadi dengan berpakaian yang baik, dengan berpakaian yang sopan, artinya hati kita siap. Nah, adik-adik, sudah masuk tahun 2022 nih. Yuk kita cek lagi sikap hati kita. Apakah kita sudah pantas? Apakah ada yang masih harus diperbaiki? Atau kita lebih baik lagi di tahun yang baru? Contohnya dalam memuji menyembah Tuhan. Kalau kemarin masih main-main dalam ibadah Lewi Kids, yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau yang kemarin BRF-nya masih ada yang kurang-kurang, yang masih males-males baca firman Tuhan, ayo kita baca firman Tuhan lebih sungguh-sungguh. Yang tadinya masih agak main-main dalam ibadah Lewi Kids ataupun Cool Kids, kita perbaiki di tahun yang baru. Ya adik-adik, demikian adik-adik untuk firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini bersama Kak Tanti kita akan melakukan aktivitas bersama, yaitu membuat kipas dari stik dan kertas origami seperti ini ya adik-adik. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada stiknya, ada kertas origaminya. Di sini kakak udah bikin polanya ya, seperti ini. Kemudian ada gunting dan juga ada lem. Mari kita mulai ya adik-adik. Pertama, kita jajarkan stik es krimnya seperti ini. Kemudian kita lem ya di setiap ujungnya seperti ini ya. Ya, buat adik-adik toddler bisa minta tolong sama kakak atau mama papanya ya buat pakai lem. Atau kalau mau pakai double tip juga boleh adik-adik ya, di ujungnya seperti ini. Pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah kita akan taruh yang pertama seperti ini, kemudian seperti ini, lalu begini, dan ya pelan-pelan ya adik-adik. Kita tekan-tekan sedikit. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian nih, kakak udah buat pola satunya. Di sini kakak buat polanya bentuk hati. Kakak gunting lagi ya satu. Jadi deh polanya kita. Oke, sekarang kita lem lagi ya adik-adik ya di setiap ujung dari stiknya ini. Kemudian kita tempelkan deh. Nah, sudah jadi deh seperti ini adik-adik. Ini bisa menjadi kipas atau bisa menjadi hiasan adik-adik.
Oke, selamat mencoba adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Lewi Kids News. Adik-adik, berikut BRF untuk minggu ini. Sekarang, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Silahkan scan QR Code di bawah ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik di Lewi Kids News minggu depan. Yuk adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk minggu ini, untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus memberkati dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami mau berdoa supaya tahun ini semakin baik dan negara kami semakin damai sejahtera. Berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, berkati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap pemerintahan yang ada Tuhan, sehingga bersama-sama mereka memiliki hati yang bijaksana dalam memimpin negara kami. Berkati juga untuk gereja kami, untuk gembala kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dengan segenap wakilnya, Bapak Kepala Rayon kami, Bapak Gembala Budianto Totong, dan juga para wakilnya, dan gembala kami di tempat ini, Bapak Darmayanto Rawatan. Tuhan yang memberkati dengan unity dan hati yang bijaksana, dan Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah, biar Tuhan juga terus tambahkan berkat untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka, sehingga di tahun ini semakin baik Tuhan dari tahun yang lalu. Berkati sekolah mereka, berkati pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapak Gembala. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Nah, demikian adik-adik untuk ibadah Lewi Kids Online Service minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.